Dua pemain andalan Jurgen Klopp sedang dalam perjalanan menuju Arab Saudi, yang berarti diperlukan pengganti dan penguatan pos-pos yang akan ditinggal oleh Jordan Henderson dan Fabinho. Semua itu harus dilakukan dengan cepat. Kita mengetahui bahwa Liverpool akan merekrut beberapa gelandang pada musim panas ini. Ruang mesin Liverpool secara efektif telah rusak pada musim lalu dan The Reds secara kita ketahui bersama sebagai hasilnya, gagal finish di 4 besar Liga Premier Inggris. Oleh karena itu, bala bantuan sangatlah penting, bahkan tak hanya dari segi jumlah pemain di lini tengah, melainkan posisi bertahan dan lini serang, dengan pemain-pemain seperti James Milner, Naby Keita, dan Alex Oxlade-Chamberlain yang akan segera pergi. Maka tidak mengherankan jika Liverpool bergerak cepat di bursa transfer, menambahkan beberapa dinamisme dan kreativitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah dengan mengaktifkan klausul pembelian untuk mendatangkan Alexis Mac Allister, dari Brighton, dan pemain RB Leipzig, Dominic Szoboszlai. Apa yang tidak kita duga adalah perombakan total, perombakan mutlak di seluruh lini, namun itulah yang kita lihat saat ini, dengan Liverpool telah membuat keputusan mengejutkan untuk menguangkan pemain nomor punggung 6, Fabinho dan Kapten Jordan Henderson, yang sering menggantikan pemain asal Brasil di depan 4 bek. Sebagai hasilnya, setidaknya satu rekrutan lagi dibutuhkan, seorang gelandang bertahan dengan kemampuan dan perawakan yang cukup besar untuk menyatukan lini tengah. Bakat seperti itu sangat sedikit dan jarang ditemukan, dan pastinya tidak murah. Jadi, siapakah yang bisa didatangkan Liverpool? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas para kandidat utama untuk mengisi posisi Fabinho dan Henderson, serta beberapa pilar inti yang telah dirumorkan bakal angkat kaki dari Anfield. Berikut kandidatnya. Calvin Phillips. Sebuah hubungan transfer yang tampaknya muncul entah dari mana, namun cukup masuk akal. Calvin Phillips baru tiba di Manchester City setahun yang lalu, dan banyak pemain yang membutuhkan waktu satu musim untuk memahami pendekatan taktis Pep Guardiola yang kompleks. Namun, fakta bahwa sang peraih spesialis treble winners memilih melakukan transfer untuk Declan Rice, meski ketanyaannya tak sesuai harapan Pep Guardiola, menggarisbawahi bahwa fakta jika Phillips tidak dianggap sebagai pewaris atau pengganti yang memadai untuk Rodri. Jadi, sangatlah sulit untuk melihat pemain asal Inggris ini untuk masuk ke dalam tim inti City musim depan, bahkan jika dia tidak dapat mengatasi masalah cedera yang telah membuatnya menepi dalam waktu lama di awal kedatangannya di Etihad Stadium. Sebuah transfer musim panas, tampaknya tidak dapat dihindari, dan diperkirakan West Ham akan merekrut Phillips sebagai pengganti Rice. Namun kini, Liverpool lah yang dianggap tertarik pada mantan pemain Leeds itu, dan perlu diingat bahwa Phillips tampil gemilang untuk The Three Lions di Euro 2020. Namun, The Reds mungkin enggan membayar terlalu banyak uang untuk pemain berusia 27 tahun yang hanya memiliki 49 pertandingan di Liga Premier Inggris, serta raihan 0 gol maupun assist. Lebih parahnya pemain berposisi gelandang tersebut belum pernah mampu memainkan laga sebagai starter. Boubacar Kamara. Steven Gerrard mungkin tidak terlihat melakukan banyak hal dengan baik di Aston Villa, namun tidak dapat disangkal kejeniusannya dalam merekrut Boubacar Kamara dengan status bebas transfer dari Marseille adalah suatu hal yang dapat sedikit dibanggakan bagi manajemen The Hammers, di mana sang gelandang bertahan muda berpaspor Perancis itu menikmati musim pertama yang luar biasa di Inggris. Douglas Luiz mungkin telah menjadi berita utama atas kontribusinya terhadap kebangkitan Villa yang luar biasa di bawah asuhan Unai Emery. Namun Kamara terbukti sama pentingnya dalam rencana permainan pelatih asal Spanyol itu, berkat kemampuannya untuk memecah serangan lawan dan mengalirkan bola dengan cepat kepada rekan-rekannya yang lebih kreatif. Lebih penting lagi, Kamara akan mampu untuk menjangkau area yang luas dengan cara yang sama efektifnya dengan apa yang dilakukan oleh Fabinho. Meski begitu, Villa sama sekali tidak perlu menjualnya, karena Kamara masih terikat kontrak hingga 2027. Akan membutuhkan penawaran yang sangat besar untuk membawa Villa ke meja perundingan, dan meskin begitu, Emery akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi penjualan pemain yang sangat penting bagi timnya. Florentino Luis. Enzo Fernandez mendapatkan kepindahan besar-besaran ke Chelsea pada musim dingin lalu, berkat penampilannya yang gemilang bersama Benfica di paruh pertama musim ini, dan yang lebih penting lagi, peran penting yang ia mainkan saat Argentina memenangkan Piala Dunia. Namun, salah satu alasan utama mengapa ia tampil cemerlang untuk The Eagles adalah karena rekannya di lini tengah asuhan Roger Smith, Florentino Luis, yang bisa dikatakan sebagai pemain terbaik pada musim ini bagi tim elang kota Benfica. Memang,
Ia telah menghabiskan 2 musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman, di Monaco dan Getafe, dan, sejujurnya, dia tidak bermain dengan baik untuk kedua klub itu. Tidak ada indikasi bahwa ia akan tiba-tiba meledak sekembalinya ke Estadio da Luz, tapi itulah yang ia lakukan, mendapatkan kontrak baru yang lebih baik dengan penampilannya yang fantastis di lini belakang Benfica. Klausul buyout sebesar 120 juta euro telah dimasukkan ke dalam kesepakatan itu, dan meskipun tidak akan membutuhkan banyak uang untuk membujuk klub asal Portugal itu untuk berpisah dengan Florentino, biaya yang cukup besar pasti akan dibutuhkan, seperti yang diketahui Liverpool, mengajukan penawaran yang sangat tinggi. Florentino memiliki banyak kelebihan. Ia mungkin tidak terlalu kreatif, namun dia sangat efektif dalam hal merebut dan mendistribusikan bola. Apakah Liverpool benar-benar bersedia membayar mahal untuk seorang pemain yang belum pernah membela Portugal? Masih harus dilihat, namun potensi pemain berusia 23 tahun ini terlihat jelas. Joao Palhinha. Liverpool memiliki kecenderungan untuk mengincar pemain muda di bursa transfer, khususnya saat mereka harus mengeluarkan dana besar, namun pengecualian dapat dibuat untuk Joao Palhinha. Pemain asal Portugal itu merupakan salah satu rekrutan terbaik di Liga Primer musim lalu, tampil mengesankan bersama Fulham yang baru saja promosi, dan mampu membawa The Cottagers finish di posisi ke-10 klasemen Liga Inggris musim ini. Palhinha muncul dengan 4 gol untuk Fulham, namun yang paling menonjol adalah bagaimana dia mendikte permainan dan menerapkan filosofi sepak bola. Ia, seperti yang dikatakan Jurgen Klopp, adalah penghubung, lini depan dan lini serang Fulham, serta pemain yang mampu menghubungkan bola kepada seluruh tim ketika menjadi seorang penata lini tengah. Departemen Pemandu Bakat Liverpool, yang telah mengikuti Palhinha selama beberapa waktu, sangat yakin bahwa dia dapat melakukan peran yang penting di Anfield, namun harganya tidak akan murah. Fulham dilaporkan telah menolak tawaran sebesar 45 juta pound. Apakah Liverpool benar-benar siap untuk membayar lebih mahal untuk pemain berusia 28 tahun itu? Sofyan Amrabat. Agak mengejutkan bahwa nama seorang Sofyan Amrabat masih berada di bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Maroko itu merupakan salah satu bintang tak terbantahkan di Piala Dunia 2022, faktor kunci dalam perjalanan bersejarah negaranya ke semifinal, dan ia dikaitkan dengan banyak klub selama bursa transfer Januari, termasuk Liverpool. Meski aslinya Amrabat masih berada di Fiorentina hingga saat ini. Namun mungkin tidak untuk waktu yang lama. Kabar yang beredar di Italia mengatakan bahwa Fiorentina siap untuk menguangkan pemain yang telah memasuki tahun terakhir kontraknya di Artemio Franchi, dan yang menariknya, sang rival utama Liverpool, Manchester United dikabarkan sangat tertarik pada Amrabat, mengingat musim ini Setan Merah benar-benar merombak skuad di lini pertahanan. Meski begitu, Liverpool lah yang memiliki kebutuhan lebih besar akan gelandang berusia 26 tahun yang telah membuktikan kualitas permainannya di Qatar, bahwa dirinya memiliki kualitas dan ketenangan untuk tampil gemilang di pertandingan-pertandingan besar melawan tim-tim tangguh. Amrabat bermain dengan jenis kekacauan terkendali yang tidak diragukan lagi akan disukai Klopp dan merupakan pilihan yang lebih terjangkau daripada beberapa nama lain dalam daftar ini. Romeo Lavia. Liverpool adalah salah satu dari beberapa klub yang sangat terkesan dengan penampilan Romeo Lavia selama musim pertamanya di Southampton. Meski masih remaja, mantan bintang tim muda Manchester City itu dengan cepat menjadi favorit para fans di St. Mary's, membuktikan diri sebagai pengganti yang sangat baik untuk Oriol Roma dengan bermain secara tenang yang tidak sesuai dengan usianya. Seperti yang dikatakan James Ward-Prowse, rekan mudanya itu bermain tanpa rasa takut, mengendalikan permainan dan mendaur ulang penguasaan bola dengan cara yang mirip dengan pemain yang banyak dipelajari Lavia selama di Etihad ketika ditandemkan dengan Fernandinho. Namun, mantan pelatih The Saints, Ruben Sales, meragukan apakah Lavia benar-benar siap untuk bermain sebagai starter di tim sebesar Liverpool. Mungkin Klopp percaya bahwa pemain asal Belgia itu terlalu mahal, dengan harga 50 juta pound. Kita akan bertanya-tanya apakah The Reds akan bersedia membayar biaya itu mengingat mereka telah mendapatkan jumlah uang yang kurang lebih sama dari penjualan Fabinho dan Henderson. Cheikh Dukor. Cheikh Dukor baru bergabung dengan Crystal Palace pada musim panas lalu dengan nilai transfer sebesar 20 juta pound, namun ia memberikan dampak besar di tahun pertamanya di Selhurst Park dan terpilih sebagai pemain terbaik musim ini oleh para fans klub. Ketertarikan Liverpool terhadap Dukor, maka, tidaklah mengejutkan. Ia mungkin bukan sosok yang paling menonjol secara fisik, tapi dia adalah penekel yang tangguh, dia memenangkan hampir 60% duel pada musim ini, dan pengumpan yang baik.
Dukor juga membaca permainan dengan baik dan mahir dalam memutus permainan, seperti yang digarisbawahi oleh fakta bahwa hanya Rice yang melakukan lebih banyak intercept musim lalu. Masalahnya di sini adalah harga yang diminta oleh manajemen Palace, dengan klub asal London itu dilaporkan menginginkan dana segar sebesar 70 juta pound untuk pemain asal Mali yang baru berusia 23 tahun itu, membuat Liverpool harus mengambil keputusan serius terkait pemain yang juga menarik minat Paris Saint-Germain. Itulah tadi daftar calon pengganti yang dapat diajukan pemandu bakat Liverpool kepada Jurgen Klopp guna menambal lini tengah Liverpool musim depan. Adakah nama lain yang mungkin pantas untuk masuk daftar ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.